Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi dari S1 Teknik Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan alat yang saya teliti atau saya rancang, yakni sistem switching otomatis dan monitoring mati pembangkit listrik hybrid berbasis Internet of Things. Saya berharap video ini dapat memberikan edukasi dan gambaran mengenai cara kerja dan manfaat dari alat ini. Mari kita mulai dengan melihat komponen utama ada di dalam box panel. Pada pintu depan terdapat dua buah pilot lamp. Yang pertama sebagai indikator, sebelah kanan indikator sumber menggunakan sumber listrik PLN, dan sebelah kiri indikator menandakan sumber menggunakan sumber pembangkit listrik hybrid. Terus di bawah ada selector switch. Di sini ada dua posisi, yakni lokal dan remote. Untuk posisi lokal adalah difungsikan untuk kontrol secara manual atau di lokasi. Sedangkan remote merupakan kondisi kontrol melalui jarak jauh menggunakan handphone. Dan selanjutnya selector switch di bawah merupakan switch manual menggunakan selector switch, di mana ada dua sumber, yakni pembangkit listrik hybrid dan PLN. Selanjutnya kita akan lihat bagian dalam dari box panel. Terdapat beberapa komponen, terutama di sini adalah microcontroller ESP32 sebagai otak atau prosesor utama yang mengelola data monitoring dari sensor-sensor di dalam. Di sini ada dua sensor tegangan DC. Pertama untuk sensor DC pada pembangkit listrik hybrid. Kedua ada sensor DC, tegangan DC untuk akumulator. Dan sebelah kanan adalah sensor arus ACS 712 sebagai pembaca arus pada pembangkit listrik hybrid. Selanjutnya di bawah ada relay modul 4 channel, merupakan sebagai aktuator atau switching yang digunakan perpindahan atau peralihan sumber listrik. Dan selanjutnya di setengah ada sensor prism 004P yang berguna untuk pembaca atau sensor pendeteksi tegangan dan arus AC pada beban. Di sini adalah aplikasi IoT yang akan kita gunakan untuk memonitoring pembangkit listrik hybrid dan melakukan switching pembangkit listrik hybrid. Di sini terdapat 3 menu, yaitu menu monitoring, menu switching, dan menu grafik. Pertama kita pilih atau pencet tombol menu monitoring. Maka di sini terdapat parameter pengukuran dari pembangkit listrik hybrid. Ada tegangan arus daya pembangkit listrik hybrid, ada tegangan arus dan daya beban, dan tegangan dan SOC akumulator. Kita pencet menu kembali. Selanjutnya kita pilih menu switching. Maka di sini terdapat menu dan indikator posisi sumber listrik, mode yang digunakan, manual atau otomatis, mode kontrol yang digunakan, lokal atau otomatis, dan terdapat tegangan aki dan SOC aki. Di sini ada dua tombol switching atau dua switch, yaitu switch mode. Di sini kita bisa memilih switch otomatis atau switch manual. Dan kedua adalah switch sumber, yang dimana switch sumber dapat dioperasikan ketika switch mode berada posisi manual. Di sini kita bisa memilih switch sumber PLA pembangkit listrik hybrid atau switch sumber PLN atau switch sumber yang akan digunakan. Itu kita pencet menu kembali.
Di sini ada menu ketiga yaitu menu grafik. Kita pencet. Di sini kita dapat melihat grafik dari data pembacaan sensor. Di sini grafik akan mendapatkan data secara real time, di mana grafik akan mendapatkan nilai terupdate atau nilai terbaru yang didapatkan dari sensor. Dari grafik ini kita dapat melihat apakah kondisi pembangkit kita bekerja dengan baik atau ada anomali kegagalan pada sistem. Pengetesan tegangan pembangkit listrik hybrid, kita bandingkan dengan multimeter dan IoT. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada pembangkit listrik hybrid. Kita akan bandingkan pengukuran alat ukur multimeter dengan IoT. Kita lihat nilainya. Pada alat ukur sebesar 1,137, pada IoT sebesar 1,028 ampere. Yes. Oke, kali ini kita akan mengecek tegangan akumulator yang ada di multimeter dengan tegangan akumulator yang ada di handphone menggunakan IoT. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC yang kita bandingkan dengan multimeter dan IoT. Tegangan AC bebannya adalah terlihat pada multimeter menunjuk angka 231,8 volt, dan pada IoT atau aplikasi sebesar 230 volt. Selanjutnya kita akan mengetes ampere pada beban ampere AC. Kita bandingkan tegangan arus pada multimeter dengan arus pada IoT. Terlihat pada multimeter arus yang didapatkan sebesar 0,099 ampere, dan pada aplikasi IoT sebesar 0,112 ampere. Selanjutnya kita akan melakukan switching pada pembangkit listrik hybrid. Kita akan melakukan proses switching, perpindahan dari sumber listrik PLH ke PLN dengan sistem switching manual. Kita pindah knob dari PLH ke PLN. Terlihat lampu indikator menunjukkan sumber listrik menggunakan listrik PLN.
serta indikator pada IoT menggunakan sumber listrik PLN. Dan selanjutnya kita akan melakukan yang sebaliknya dari PLN ke PLH dengan kontrol lokal atau kontrol di lokasi di tempat. Kita putar knob dari PLN ke PLH. Terlihat indikator sumber listrik yang digunakan adalah PLH, pembangkit listrik hybrid, dan indikator pada IoT sumber listrik yang digunakan adalah pembangkit listrik hybrid. Oke, selanjutnya kita akan merubah mode kontrol yang semula kontrol lokal, kita rubah menjadi kontrol remote. Maka kita lihat indikator IoT yang semula kontrol lokal menjadi kontrol remote. Dari sini kita akan bisa mengontrol atau melakukan switching pada aplikasi IoT. Kita uji switching sumber, kita rubah dari sumber pembangkit listrik hybrid ke sumber PLN. Terlihat indikator sumber berpindah ke PLN serta indikator pada aplikasi. Kita pindah lagi dari PLN ke PLH. Terlihat indikator lampu berpindah ke sumber listrik pembangkit listrik hybrid serta indikator pada aplikasi. Selanjutnya pada tahap ini kita akan melakukan pengujian switching otomatis berdasarkan tegangan akumulator. Kita akan melakukan switching otomatis untuk perpindahan dari PLN menuju PLH dengan batas atas tegangan yakni 14,9 volt. Kita lihat terjadi perpindahan apabila tegangan akumulator di atas sama dengan atau lebih dari 14,9, maka switching akan melakukan perpindahan dari PLN ke PLH. Dan sebaliknya apabila tegangan di bawah 11,75, maka switching secara otomatis akan berpindah dari sumber PLH menuju PLN. Sekian dari video saya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini dapat memberikan kontribusi dan edukasi pada ilmu teknik elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.